Bulan darah penuh. Dan darah hampir semua orang dalam ilusi mendidih. Mata mereka menjadi merah darah. Dan pembunuhan mereka lebih kuat. Tampaknya hanya dengan terus mengayunkan pisau mereka dapat melampiaskan perasaan cemberut mereka. Hanya ketika mereka melihat darah berceceran barulah mereka dapat mengungkapkan isi hati mereka. Senang. Hanya mendengar tragis yang mengerikan Anda dapat menenangkan hati manik Anda untuk sementara. Bunuh, bunuh, bunuh. Jangan bunuh yang tidak bahagia. Jangan bunuh yang tidak bahagia. Jika dikatakan bahwa Blood Moon sebelumnya hanya membuat mereka gila dan membunuh hati mereka, maka sekarang, Full Blood Moon telah membuat sentralitasnya tidak cukup kuat dan kekuatan jiwa untuk melawan yang lemah menjadi gila. Membunuh orang gila tanpa gagal. Titik. Dang 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 dang. Pedang bermata tajam menebas dengan liar. Bang bang bang. Banyaknya semangat juang dan berbagai teknik bertarung membuat seluruh ruang tampak runtuh. Suara pisau tajam memasuki daging. Darah menyembur. Dan suara memasuki telinga. Teriakan-teriakan. Pertempuran panik. Rintihan putus asa. Satu demi satu. Bau darah kental menyebar dengan cepat. Menembus seluruh lembah. Bagaimana dengan Xiao Yan? Apakah mereka terpengaruh oleh bulan purnama? Xiao Yan dan Long Yan juga terpengaruh. Tetapi tidak terlalu banyak. Atau untuk waktu yang singkat. Kekuatan jiwa setengah hati Xiao Yan bisa dikatakan mencapai puncak di level puncak bintang 4. Perlawanan jiwa tidak sebanding dengan kaisar puncak bintang 4 lainnya. Apalagi hatinya sudah kokoh. Jadi sudah lengkap di bulan darah. Pada saat itu, dia hanya sedikit kaku. Pikirannya sedikit bergejolak. Dan ada sedikit kebingungan di matanya. Tetapi sesaat, kebingungan di matanya menghilang. Darah merah dengan cepat memudar. Dan dia menjadi jelas kembali. Burung hantu naga adalah tubuh naga guntur. Pengaruh Blood Moon padanya terbatas. Jadi dia masih bisa tetap jernih dan dingin. Dan melindungi Xiao Yan di sisinya. Seperti lembing. Tapi itu berbeda. Tepat pada saat bulan darah penuh. Dia bermata merah seperti semua pejuang irasional. Dia menyingkirkan ramuan obat giok di satu tempat. Mengeluarkan pedang terbang. Dan ingin bergegas ke kerumunan dalam langkah singkat. Tenggelam ke dalam haus darah. Kerumunan orang. Xiao Yan segera mengirimkan kejutan jiwa untuk sementara mengontrol jaring bebas debu. Ini bulan darah mesum. Begitu bulan purnama begitu kuat. Xiao Yan tidak bisa tidak mengagumi pembunuhan berdarah di bawah lembah yang sangat panik. Dan debu bersih yang masih membingungkan meskipun matanya tidak lagi merah. Tidak sulit untuk membangunkannya secara paksa. Tetapi saya khawatir itu akan membahayakan jiwanya. Saya khawatir saya hanya dapat mencoba memasukkan kekuatan jiwa untuk melindungi jiwanya. Lautan pengetahuan tidak terpengaruh. Dan dia akan bangun. Namun, saat Xiao Yan terus-menerus memasukkan kekuatan jiwa ke dalam debu jing, sekelompok kaisar yang telah benar-benar membunuh mata merah itu bergegas menuju ketiga Xiao Yan. Mereka mengayunkan pedang dan menajamkan rasa haus darah mereka. Tanda bulan sabit di dahinya menetes merah di bawah cahaya bulan darah. Xiao Yan harus menghentikan masukan dari kekuatan jiwa debu yang bersih. Melirik kekhawatiran yang masih bersih tanpa debu. Dan mengerutkan kening. Jika hanya kelompok kaisar yang bertarung ini, masalahnya tidak besar. Tetapi setidaknya ada ratusan kaisar yang bertarung di jalan gunung ini. Begitu anjing berkelahi, kemungkinan akan menjadi pusat pembunuhan di jalan pegunungan ini. Xiao Yan dan Long Ye mengeluarkan semua kekuatan mereka. Dan mereka tidak dapat menyelesaikan semua kaisar ini dalam waktu singkat. Dan akan sulit untuk menjamin keamanan yang bersih dan bebas debu. Apalagi sekarang sudah terlambat untuk membangunkan kamar bersih secara paksa. Menyaksikan kelompok kaisar yang bertarung semakin dekat. Mendengarkan langkah kaki sebelum dan sesudah bagian atas dan bawah semakin padat. Raungan seperti binatang menjadi lebih jelas. Wajah Xiao Yan menjadi semakin bermartabat. Hanya dalam hatinya untuk berdoa tanpa debu bisa lolos dari bencana ini. Long Yan menatap Xiao Yan dalam-dalam. Dan menarik tangannya dari udara. Siap mengeluarkan pistol guntur. Dia menyadari keputusan Xiao Yan. Dan dia harus mengambil jalan pintas dan mencoba yang terbaik untuk melindunginya dari debu dan keamanan. Tetapi Xiao Yan dan Long Yan tahu di dalam hati mereka bahwa dalam kegilaan apa yang bukan ketakutan,
Dalam pembunuhan tanpa akhir ini, jika yang bersih dan bebas debu tidak disadari, hampir merupakan satu hal untuk melindungi yang bersih dan bebas debu. Hal-hal yang mustahil. Xiao Yan menghela nafas. Kakak debu. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Dan semoga berhasil. Kemudian dia berjuang sekuat tenaga. Siap untuk mencabut aturan kuno surga. Andalkan. Apa yang terjadi? Mengapa mereka menyerang kita? Pada saat Xiao Yan dan Long Yan hendak mencabut pedang mereka, Jing Wuchen terbangun dengan bantuan jiwa setengah bertenaga Xiao Yan. Dan membuka matanya. Keras. Dan darah di matanya jelas pucat. Hebat. Kamu akhirnya bangun. Ketenangan Xiao Yan tiba-tiba mengendurkan keketatan hati sanubari Xiao Yan. Bulan darah sekarang penuh. Dan sekarang hampir semua orang dalam keadaan kacau dan telah menjadi pembunuh gila. Anda harus melindungi luangkan waktu Anda dan berhati-hatilah agar tidak terpengaruh oleh bulan darah lagi. Xiao Yan menunjuk ke langit. Lalu berkibar sedikit. Dan melesat keluar seperti panah tajam. Menghadap sekelompok kaisar yang telah bergegas maju. Long Yan berbalik ke belakang Jingdu. Dan melindungi Jingdu antara dia dan Xiao Yan. Jing melirik bulan darah yang aneh dan salju yang turun di udara. Dan melihat ke arah sekelompok kaisar yang bertarung yang bergegas mendekat. Dan merasa bahwa perisai kekuatan jiwa yang terus-menerus menggantung dari luar negeri menghalangi keinginannya yang gelisah akhirnya mengingatkan Xiao Yan bahwa dia pertama kali melemparkan ramuan itu kepadanya. Dan kemudian menjaganya bola-balik dengan Long Ling. Dan tiba-tiba panas muncul di hatinya. Aku berhutang nyawa padamu. Dan aku akan menyebutkan Qi-Cheng sebagai akibat dari mengganti daun untuk mengganti obatnya. Dan aku tidak perlu mengemas konsumsi tuanku. Rasa syukur yang mendalam. Kamu bajingan terlalu pelit. Tapi ketika Xiao Yan berbalik hanya dengan senyuman dan kutukan. Dia merasakan tekanan dari kerumunan orang gila. Pejuang yang bergegas ke depan memegang tongkat yang jelas tidak cocok untuk jarak dekat di tangan kanannya. Dan menikam dada Xiao Yan dengan keras sebagai senjata pendek. Kakak laki-laki ini. Apa yang kamu coba lakukan dalam jarak dekat? Xiao Yan memutar matanya dengan depresi. Tapi tangannya tidak ambigu. Dia menghindari ujung tongkat yang runcing dan melambaikan telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Dia menembak bahu kanan Kaisar dengan keras. Kaisar Dou hanya merasakan semburan panas dari bahunya. Dan segera kehilangan keseimbangan dan berbalik setengah lingkaran. Pada saat ini, kaki Xiao Yan telah menendang ke belakang Kaisar yang bertarung. Dengan angin kaki yang kuat. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Kaisar yang bertarung tidak menghindarinya. Sepertinya dia tidak peduli dengan hidup dan mati pada saat yang bersamaan. Dia mengguncang tongkat panjangnya dengan kedua tangan pada saat bersamaan. Berbalik dan menyapu ke arah Xiao Yan. Sial, ini bahkan lebih gila daripada orang gila. Xiao Yan menemukan bahwa dia masih meremehkan dampak bulan darah penuh pada hati manusia. Dia menyesap AC sambil menjaga kakinya tidak berubah. Dan bagian atas tubuhnya terbanting ke belakang. Dia menghindari tongkat panjang yang melewati ujung hidungnya. Tanah menendang dada Kaisar. Batang tongkat terbang dari tangannya. Darah menyembur keluar. Dan dadanya hancur. Tubuh Kaisar terbang ke kerumunan yang bergegas. Dan sebelum dia mengeluarkan rasa sakit, berbagai tombak dan bilah pendek telah membawanya. Membuat sarang lebah kuda. Kamu harus lebih berhati-hati. Orang-orang ini bermata merah dan benar-benar kehilangan akal. Mereka hanya bertindak berdasarkan naluri dan berhati-hati terhadap hidup mereka. Xiao Yan menoleh dan mengingatkannya akan kebersihan dan kepala naga di belakangnya. Begitu banyak orang. Apakah kamu belum membutuhkan senjata? Apakah kamu punya senjata? Jing Chen memandangi kerumunan di depan Xiao Yan dan pedang dingin yang bersinar. Dan berteriak dengan cemas. Sebelum menghadapi bahaya nyata. Itu harus menjadi latihan. Itu sangat bermanfaat. Dan mereka juga saling bertarung. Bukan hanya melawan kita. Untuk saat ini mereka tidak dapat mengancam kita. Ikuti aku sekarang. Dengan induksi kekuatan jiwa, Xiao Yan dapat dengan mudah menangkap lintasan pedang yang menyerang mereka bertiga di kerumunan padat. Ditambah dengan pertahanannya dan pertahanan naga. Serta kebersihan bersih dan debu. Bebas. Xiao Yan mereka tidak berpikir akan ada bahaya besar jika mereka tidak mengeluarkan senjata. Tapi kepercayaan diri berubah menjadi kepercayaan diri.
Tapi Xiao Yan tidak berani mengambil sedikit pun perhatian. Dia dengan cepat meningkatkan kecepatan aliran udara tubuh dan terus menuangkannya ke setiap meridian di seluruh tubuh. Tapi dia tidak punya waktu untuk menghela nafas. 3 kaisar bergegas maju. Dan 3 tombak menyapu dia dengan guntur. Kerja bagus. Xiao Yan mengangkat lengannya secara horizontal dari kiri ke kanan. Dengan tangan kosong bertemu dengan ketiga tombak itu. Bang! Bang! Suara tumpul dari 3 otot yang mengenai bilah terdengar. Kali ini, Xiao Yan tidak mengambil banyak keuntungan. Tombak berlaras 3 dibuka oleh guncangan lengannya. Tetapi dia juga mundur setengah langkah dalam suara teredam. Lengannya sedikit mati rasa. Jelas, kekuatan ketiga kaisar ini tidak kecil. Ternyata ketiga kaisar petarung ini adalah beruang monster yang terkenal dengan kekuatan dan kekuatan fisiknya. Gayung berambut abu-abu dari 3 keluarga beruang iblis kini telah berubah menjadi setengah binatang dan setengah manusia. Otot-otot tubuh bagian atas menonjol seperti balon. Dan urat-urat hijau di tubuh mereka terlihat jelas. Kekuatan dan kekuatan fisik beruang iblis klan dapat dianggap kuat bahkan di klan iblis. Setelah semi-beastization, itu meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dan kekuatan serangannya bisa dibayangkan. Melihat bahwa serangan itu diblokir, 3 kaisar pembawa beruang segera meraung dan mengayunkan 3 tombak mereka untuk menggambar busur meniskus yang sempurna di udara. Menyapu dari 3 arah ke kepala, pinggang, dan kaki Xiao Yan. Kulit Xiao Yan sedikit berubah. Dan dia segera menggerakkan semangat juangnya untuk berdiri, mundur dan melompat. Menghindari 2 tombak yang menyapu ke arah pinggang dan kaki. Dan kemudian melambaikan tombak yang menyapu ke arah kepala. Dia berada di udara. Tendangan terbalik dan menyeramkan ditendang di lengan kanan salah satu pejuang beruang monster. Melawan dari kakinya, dia meledakkan tubuh kaisar klan beruang iblis ini. Xiao Yan menggunakan kekuatan counter shock, melipat tubuhnya, dan terus jatuh di luar jarak serangan senjata panjang 3 kaisar klan beruang iblis. Serangkaian tindakan Xiao Yan selesai dalam sekali jalan tanpa penundaan, dan dia terlihat sangat cantik. Namun, kaisar bertarung kaisar beruang klan yang ditendang hanya sedikit mengejutkan tubuhnya, dan terus mengayunkan tombaknya, berputar lebih ganas. 2 pejuang beruang iblis lainnya melihat Xiao Yan menghindari dan menyelesaikan 2 putaran serangan dari mereka bertiga. Darah di matanya menjadi lebih kental dan tubuhnya membengkak. Yang 2 kali lebih besar dari tampilan setengah binatang sebelumnya. Garis meridian yang menonjol pada tubuh besar itu tidak lagi berwarna hijau pudar, tetapi berangsur-angsur menjadi hijau tua, sehingga tampak ada semburat hijau di kulit. Mereka membakar vitalitas. Hati-hati. Xiao Yan di belakang jaring melihat bahwa 3 pejuang beruang iblis yang mengamuk mulai membakar vitalitas untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Dan mereka tidak dapat membantu mengecilkan leher mereka, mengetukkan jari kaki mereka, dan bersandar ke samping untuk mengingatkan Xiao Yan. Lalu melesat pergi dengan naga Sun membantu Xiao Yan mencegat kaisar penyerang lainnya. Dan sedikit berkeringat untuk Xiao Yan. Membakar vitalitas, Xiao Yan mengerutkan kening dan mendengar bahwa kekuatan kepenuhan bulan darah benar-benar hebat. 3 kaisar pertempuran klan beruang iblis hanya satu tatap muka dengan diri mereka sendiri. Dan mereka semi binatang dan membakar vitalitas. Tidak hanya mereka gila, tetapi mereka juga mati. Setelah semi-beastization, kekuatan bertarung dari 3 kaisar klan beruang iblis tidak lemah. Dan sekarang mereka membakar vitalitas mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saya tidak tahu seberapa kuat dari sekarang. Sebaiknya saya menghindari keunggulan mereka terlebih dahulu. Pikirkan seperti ini. Xiao Yan segera memamerkan keterampilan bertarung tubuhnya. Tidak ada angin melewati angin. Angin berlalu tanpa jejak. Adalah teknik pertarungan kelas dunia. Betapa indahnya. Setelah dilemparkan, sosok Xiao Yan melayang seperti hantu. Dapatkah ia diserang oleh 3 kaisar petarung puncak bintang 4? Untuk sementara waktu, meskipun 3 senjata pertempuran klan beruang iblis menarikan ular perak, mereka menyapu dan menusuk, menggabungkan dan menyerang, dan mereka marah dan menyerang. Tetapi Xiao Yan tidak berada di samping satu sama lain.
Setelah menghindari tubuhnya dalam serangan dahsyat seperti badai dari 3 pejuang beruang iblis, dia melihat bahwa serangan dan kekuatan dari 3 pejuang beruang iblis tidak sekuat yang dibayangkan. Mata Xiao Yan menunjukkan cemoohan. Tertawa. Ini seperti membakar vitalitas. Kemudian, memutar tanpa jejak, secara ekstrim. Pada saat ini, 3 leluhur beruang iblis bahkan tidak bisa melihat bayangan Xiao Yan. Mereka hanya bisa membabi buta menyerang sisa bayangan Xiao Yan. Setiap kali mereka menembak, mereka menikam teman mereka sendiri dan tetap sibuk. Saat tanah dicabut, senjata rekannya menikamnya lagi, dan itu berantakan. Ketiganya menjadi semakin ganas dalam kebodohan, dan Yang Tian meneriakkan raungan yang tidak diinginkan. Merasakan keengganan yang kental dalam raungan ketiganya, amarah Xiao Yan yang sudah lama ada di hatinya tiba-tiba meledak. Tidak mau. Kalau begitu aku akan membuatmu bahagia. Tiba-tiba menghentikan tubuhnya. Tidak lagi menghindar. Xiao Yan menyeringai gemetar tajam. Mengangkat tinjunya di depan dadanya. Membuat postur jarak dekat. Dan kemudian jari telunjuk tangan kanannya memancarkan cahaya haus darah. Ketiga mata kaisar beruang monster menandai dan meludahkan 2 kata dengan acuh tak acuh. Ayo. Melihat Xiao Yan tidak lagi menghindar. 3 pejuang beruang iblis yang marah. Dan memberi isyarat untuk huru-hara. Saling menatap, melontarkan cemoohan, melemparkan tombak mereka ke tanah. Mata merah, dan sabuk langkah setelah serangkaian bumi gemetar. Dia bergegas menuju Xiao Yan. Tidak ada gerakan dan tidak ada keterampilan bertarung. Mereka harus menggunakan metode yang paling primitif dan liar untuk mengajarkan pelajaran. Mereka berani meremehkan tubuh dan kekuatan leluhur beruang iblis mereka. Mereka tidak berani menempatkan mereka di mata Xiao Yan. Lebih sulit untuk membandingkan Xiao Yan dengan satu daripada Xiao Yan. Dan lebih kuat dari satu. Tidak. Bukankah kamu sudah mati? Jing Wuchen sangat ketakutan sehingga pada saat ini, dia lupa tentang pertarungan itu. Tetapi hanya menatap dengan gugup pada adegan ini. Menatap pertarungan 1 lawan 3 yang memutuskan untuk hidup atau mati untuknya. Xiao Yan mengedipkan mata. Meyakinkan, ke Jing Wuchen. Menjilat sedikit bibir kering. Matanya sedikit menyipit. Matanya menjadi panas. Dan ketika mereka bertiga mendekat, mereka maju tanpa mewah. Hanya dengan kekuatan fisik murni. Dia menabrak 3 pejuang beruang iblis. Suara 3 genderang merajuk segera terdengar melalui ruang ini. Dan para kaisar yang bertarung terkejut karena memiliki pandangan yang sedikit jelas. Melihat ke tempat Xiao Yan dan 3 pejuang klan beruang iblis bertabrakan. Namun, sudah ada sangkar asap dan debu, dan tidak ada yang terlihat di dalamnya. Hanya 3 darah yang keluar dari asap, dan 3 bunga darah bermekaran di udara, yang berwarna merah dengan latar belakang bulan darah. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan ketiga leluhur beruang iblis itu tidak lagi terlihat. Hanya Xiao Yan yang berdiri di sana tidak seperti orang lain. Kemudian, 3 suara berdebar, benda berat jatuh ke tanah. Melihat suara itu, ternyata 3 kaisar pertempuran klan beruang iblis jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Dagingnya kabur, dan debu diaduk. Ini, bagaimana mungkin? Suara bodoh Jing Wuchen terdengar di belakang Xiao Yan. Kamu terlalu bullish. Dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh Xiao Yan terlihat seperti biasa. Dan kekuatan serta kekuatan tubuhnya sebenarnya lebih kuat dan lebih kuat dari klan beruang iblis yang membakar vitalitas setelah setengah binatang. Dia menelan beberapa seteguk air liur. Dan kejutan di hatinya tidak bisa ditambahkan. Oh, tidak apa-apa. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Tiba-tiba merasa bahwa metode bertarung yang paling primitif dan paling liar ini juga bagus. Kamu masih tertawa. Tapi lelaki kecil itu baru saja khawatir tentang kematian. Lihat apakah kamu terluka. Menghadapi rasa takut akan kebersihan, Xiao Yan merasakan arus hangat di hatinya. Meskipun dia tahu dia tidak bisa terluka dalam tabrakan keras dengan 3 petarung beruang monster puncak bintang 4, dia masih menyapu kepalanya. Pada titik ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Kita sama sekarang. Ternyata saat ini dia ditutupi pakaian compang camping. Dan Ran serta Jingdu adalah sepasang kakak beradik.
Jing Deng melirik ke atas dan ke bawah pada dirinya sendiri. Lalu melihat ke baju Xiaoyan yang compang camping. Dan tidak bisa menahan tawa. Saat Xiaoyan dan Jingjing sibuk mengobrol dan tertawa, kaisar di sekitarnya berangsur-angsur menjadi sadar. Mata mereka menjadi merah lagi. Dan segera lebih dari selusin kaisar terkenal muncul. Salah satunya memiliki tangan hitam tercepat dan yang paling menyeramkan untuk memulai. 5 jari terbang dari sudut yang aneh, seperti bunga teratai hitam yang mekar, dan langsung menurunkan tubuh bagian bawah Xiaoyan. Tampaknya orang ini biasanya adalah seorang master yang sering menjadi orang yang mendung. Jika tidak, dia tidak akan mempertahankan alam bawah sadar yang tidak tahu malu ini jika terjadi kehilangan akal secara bertahap. Brengsek, bajingan ini terlalu jahat. Merasakan kesejukan yang datang dari bagian pribadi, Xiaoyan melompat dahi dengan otot biru. Buru-buru mengangkat lututnya. Memblokir cakar hitam dengan lutut seperti besi. Lalu mengulurkan tangan dan menggaruk. Hanya mendengarkan suara, klik, hitam kelima jari cakar itu patah. Memperlihatkan sendi putihnya. Pada saat yang sama, pria berbisa itu tidak berteriak kesakitan. Dan dia ditendang ke selangkangan pria itu dengan marah. Dan dia terbanting ke udara dengan suara berbisik seperti telur pecah. Ingin Lao Su tidak memiliki berkah seksual? Lao Su sia-sia sebelum kamu mengatakannya. Sambil menggigit giginya dengan kesal, Xiaoyan berbalik dan menendang kakinya dengan keras. Semangat juangnya dengan cepat memadat dan meledak dari kakinya. Tiba-tiba, dengan kaki Xiaoyan sebagai pusatnya, serangkaian gelombang kejut semangat juang yang mengejutkan meledak. Tanah hancur, dan gelombang ledakan yang menyapu-menyapu semua bilah di sekitarnya. Kemudian, tubuh Xiaoyan terbang ke langit seperti bola meriam. Dan bagian atas tengkorak yang keras berada di atas tengkorak. Dou membungkuk ke pinggang udang. Apa? Kaisar Douya yang berbisa berteriak berulang kali. Matanya yang merah tiba-tiba meledak. Dan ada ekspresi mengerikan di wajahnya yang luar biasa. Karena lebih sulit. Biarlah lebih sulit. Biarlah pejuang jahat yang ingin menghancurkan berkah seksualnya ini menjadi tameng untuk membuka jalan. Mata Xiaoyan kejam. Dia meraih Dou Ani dengan tangan kanannya dan menariknya dengan tajam. Tubuhnya berputar. Kepalanya menunduk. Kakinya terangkat. Jari-jari kakinya bertautan. Dan dia berputar cepat di udara. Saat angin digerakkan oleh tubuh berputar Xiaoyan, sosok Xiaoyan dengan cepat menari menjadi tornado besar. Tuyer Tornado adalah kaisar pertempuran berbahaya Xiaoyan yang memegang pergelangan kakinya di depannya. Momentum bergegas menuju kerumunan kaisar di bawah. Di masa normal, tornado dahsyat ini pasti akan membuat banyak kaisar cemburu dan saling menghindari serta tidak berani mengepung. Tetapi pada saat ini, semua kaisar kehilangan akal sehatnya, menjadi gila, dan mereka semua membunuh mata merah. Tidak hanya tidak ada yang menyerah, tetapi mereka melompat dengan bersemangat. Hanya sedikit yang berhadapan muka. Mengorbankan beberapa orang pemberani dan tak kenal takut. Setelah melawan kaisar, pedang yang disapu dengan gila-gilaan membelah kaisar pertempuran yang berbahaya. Xiaoyan, sebagai perisai menjadi berkeping-keping. Xiaoyan kehilangan perisai di tangannya tanpa panik, tetapi mempercepat kecepatan rotasi dan terus menukik ke bawah. Melihat pemandangan yang mendebarkan ini, Jing Wuchen yang sedang berjalan dan membunuh musuhnya langsung ketakutan. Ya Tuhan, itu sekelompok kaisar yang bertarung dengan pedang di tangan mereka, dan terjun tanpa kepalan tangan. Apakah dia juga kehilangan akal untuk membunuh mata merah? Tidak. Bangun cepat. Matanya bersih dari darah. Dan dia membuat kekuatan tiba-tiba di bawah kakinya. Dan melipat beberapa hantu yang tersisa di udara karena kecepatan yang sangat cepat. Dia bergegas ke Xiaoyan dan ingin pergi untuk menyelamatkan. Raungan Xiaoyan yang menghangatkan hati membuat hati Xiaoyan sedikit hangat. Tetapi Xiaoyan tidak menghentikan sosok itu. Dia berputar lebih cepat dan lebih cepat. Melelehkan seluruh sosok itu ke dalam tornado. Menyapu ke dalamnya. Di ember Kaisar Dou dengan berbagai bilah di tangan. Untuk sesaat. Pedang patah. Anggota badan beterbangan. Kepalan tangan dan kaki. Bilah tajam patah. Jeritan menjerit. Dan darah berhembus dengan liar. Debu yang terus-menerus muncul memenuhi jalan pegunungan ini.
secara bertahap mengaburkan pandangan akan bersih dan bebas debu. Berisik, dan segera menjadi tenang. Menatap kosong pada sosok buram yang berdiri di debu yang berangsur-angsur menghilang. Sosok itu berdiri tegak seperti lembing, dan rambut panjang yang terbang mengguncang saraf yang bersih dan jernih. Sebagian orang takut melihat sosok dewa di langit, karena takut debunya bertebaran. Sosok ini penuh dengan tubuh dengan pistol dan pisau yang patah dan dipaku di tempat itu. Atau terluka dan terkena senyuman terakhir dan kemudian jatuh. Either way, itu bukan hasil yang ingin dia lihat. Tapi selain keduanya, dia tidak bisa memikirkan yang ketiga. Karena dia merasa itu semacam harapan yang luar biasa. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dalam pengepungan puluhan kaisar yang bertarung dan tebasan puluhan pisau tajam, siapa yang bisa hidup. Turun. Mungkin ada. Tapi Jing Chen belum pernah melihatnya. Atau dia tidak berpikir Xiao Yan akan menjadi salah satu dari mereka. Bahkan jika penampilan Xiao Yan sebelumnya mengejutkannya tanpa kata-kata. Karena menurutnya, pria Xiao ini lagi pula. Itu bukan kejeniusan mesum dari orang-orang Xiao dalam legenda. Tapi medan perang bukanlah tempat untuk pergi kepada Tuhan. Tepat ketika hati yang murni dan bersih naik turun. Dia tidak tahu mengapa dia begitu sedih untuk Xiao Yan. Pedang besar yang meledak dari niat membunuh Mori ditarik ke udara. Angin kencang memotong tanpa henti ke arah leher Jing Duchen. Itu persis seorang petarung yang tersapu oleh tepi tornado dan tidak terlalu terluka. Hanya melihat penampilan kecewa Jing Duchen, seseorang berbalik dan merangkak ketika dia bangun. Dia menyerang dengan pedang. Apa? Sampai rambut berantakan didirikan oleh balas dendam Jian Feng. Dan kulit kepala kesemutan menyakitkan. Itu murni dan bebas debu. Sayangnya, belakangan, pupil matanya yang menyusut tajam telah melihat bayang-bayang kematian. Bukankah kamu ditakdirkan untuk mati bersama pria bernama Xiao? Melihat pedang raksasa yang terus-menerus melebar di pupilnya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Menutup matanya dengan sedih. Dan sangat tidak rela. Persetan. Biarkan Lao Su, tidak bisakah kamu membersihkan pantat dinding dan membunuhnya? Lao Su, nenek. Oh, menutup matanya dan menunggu debu mati. Dia mendengar suara yang tidak terduga. Suara ini sedikit berbeda dari yang kubayangkan. Dan mengapa tidak ada rasa sakit? Apakah pedangnya terlalu cepat? Dan kepala tidak lagi terasa sakit saat meninggalkan leher? Saya merasa leher saya sepertinya disapu oleh angin pedang. Dan leher yang bersih dan bersih tanpa sadar mengencang. Tetapi pikiran saya berpikir dalam kebingungan. Bertanya-tanya mengapa suara ini sama sekali tidak seperti Jian Feng memotong leher. Tetapi seperti kepalan tangan. Dan tabrakan fase pedang. Kamu brengsek. Beraninya kamu melarikan diri saat ini? Minuman keras terdengar di telinga Jing Qin. Dan Jing Jing masih bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Bangun. Jing bersih tiba-tiba membuka matanya. Dan melihat Xiao Yan berdiri di depannya. Pikirannya kosong. Dan pemikirannya yang fleksibel biasanya tidak bisa berputar. Dan dia menunjuk Xiao Yan dengan bodohnya seperti mimpi. Apakah kamu masih hidup? Tanda tanya. Aku tidak mati. Petik 2. Tentu saja aku masih hidup. Aku masih hidup. Bagaimana bisa kau mati? Xiao Yan menendang Kaisar Dou dari tebing dengan tendangan. Dan meninju tinju lainnya. Merobohkan kaisar lain yang masih dengan keras kepala memanjat. Dan memberikan sedikit alis seperti pisau. Namun, jika kamu berdiri seperti orang bodoh ini lagi, kamu menang, tidak ingin hidup dalam waktu dekat. Apa? Xiao Yan mengingatkannya bahwa Jing Wuchen baru saja mengejutkannya. Dan dia minum dengan suara yang dalam. Dan menembakkan cahaya dingin seperti pisau di matanya. Dia menembak dengan pisau terbang. Dan hanya membuat beberapa tanda putih samar di udara. Lempar ke beberapa kaisar ember yang bergegas dari bawah. Lampu pisau terbang menyala. Dan beberapa kaisar yang bertarung yang bergegas harus pingsan dan ditembak oleh pisau terbang satu persatu. Meskipun pedang terbang di tubuhnya tidak fatal, para kaisar yang bertarung ini tidak terluka ringan. Dan tubuh mereka sedikit bergetar. Namun, yang membuat Jing Dujing kesal. Mata para kaisar yang berperang ini masih begitu acuh tak acuh dan tidak ada rasa takut akan perang. Mereka hanya mengambil 2 langkah untuk menghilangkan dampak dari pisau terbang. Dan kemudian memuntahkan pisau terbang dari tubuh.
dan terus menahan bergegas menuju debu tanpa pisau dan Xiao Yan. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Jing Duo memulihkan penampilan Dang Erlang, dan tersenyum tipis. Jari-jarinya berputar sedikit dalam kehampaan, dan pisau terbang yang diguncang oleh beberapa kaisar yang bertarung sepertinya segera diseret dari tanah. Bundaran. Ditusuk diam-diam ke arah punggung beberapa doujin. Teknik pertarungan pisau terbang yang aneh seperti itu sulit dicegah oleh orang waras. Selain itu, para pejuang ini telah dibutakan oleh hati yang membunuh. Sosok beberapa pejuang yang bergegas maju berhenti tiba-tiba. Mata mereka menatap bersih jaring, dan kemudian mereka jatuh. Sebelum beberapa kaisar yang bertarung jatuh ke tanah, pedang terbang pembunuh itu terbang kembali ke tangan yang bersih dan bebas debu. Pisau terbang yang luar biasa. Xiao Yan melirik Long Yong yang terpaksa mengeluarkan pistol petir setelah istirahat. Dia masih sangat berani, lega, dan mengacungkan jempol pada Jing Das. Ini jauh lebih buruk daripada dirimu. Dahi bersih tanpa debu memantul. Melihat kerumunan yang datang segera, tanpa sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Pedang terbang terlempar dari tangan yang bersih dan tidak berdebu lagi dan lagi. Masing-masing bola balik, yang masing-masing berarti kematian. Tetapi para pejuang gila itu masih melonjak seperti air pasang. Dan mereka mengikuti satu sama lain, tanpa rasa takut atau takut. Hidup dan mati. Untungnya, jalan pegunungan luar sangat sempit, dan kamu tidak bisa terburu-buru sekaligus. Tapi kapan kepala ini, jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan kehilangan akal. Jing Das menyeka keringat dan berkata dengan sepenuh hati. Tidak apa-apa, ikuti aku dengan cermat. Jika kamu memperhatikan, kamu tidak akan mengkhawatirkan hidupmu. Xiao Yan tidak khawatir tentang kebersihan. Pada saat yang sama dia merasakan tekanan. Semangat juang di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Matanya berkilat karena kegembiraan. Dan dia berbalik dan bergegas ke depan untuk membuka jalan lagi. Di bawah kedok Xiao Yan, ketiganya terus bergegas maju. Hanya saja kecepatan kerumunan begitu cepat sehingga Xiao Yan belum menyelesaikan batch dan datang satu batch. Dan tanda bulan sabit di dahi Xiao Yan sangat merah sehingga terlihat jelas. Bisa dilihat. Hampir Xiao Yan harus memasukkan beberapa botol cairan Qingling untuk mengisi kembali semangatnya. Bersihkan dan bersihkan. Keterampilan bertarung pedang terbang antara Xiao Yan dan Long Ye. Cobalah untuk mengurangi tekanan untuk Xiao Yan dan Long Ye. Dia melihat ke jalan dan ada aliran konstan kaisar yang bertarung datang ke sini, sambil terbang. Knife berkata kepada Xiao Yan dengan agak lemah. Orang-orang ini semua benar-benar gila. Kakak Xiao. Kamu tidak bisa terus bertarung tanpa henti seperti ini. Jangan bertarung sampai mati. Aku khawatir itu akan habis. Petik 2. Setelah mendengarkan Jing Qin, kaki kiri Xiao Yan tiba-tiba berputar untuk menggerakkan pinggang. Dan lengannya terlempar keluar dengan tamparan. Dia menghancurkan dada seorang kaisar yang ingin dekat dengannya. Dan melintas ke Jing Qin. Kamu benar. Jika kamu terus terjerat seperti ini, kamu hanya akan menarik lebih banyak orang. Kita harus menemukan cara untuk membunuh jalur darah dan bergegas ke bagian selanjutnya. Merasa semakin mahir dalam menggunakan setiap bagian tubuhnya. Meski Xiao Yan masih memiliki niat tertentu. Namun ia merasa bahwa ketakutan akan kebersihan itu benar. Setelah menarik napas dalam-dalam, pikirannya langsung tenang. Naga, jangan jatuh cinta, mundur. Mendengar perintah Xiao Yan, Long Yan tidak ragu. Setelah tinju mematahkan tulang rusuk seorang kaisar, dia segera berbalik dan sepak terjang bergabung dengan Xiao Yan dan membersihkan kamar.